Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas pengolahan gambar vektor. Ini adalah salah satu materi daripada dasar-dasar desain grafis. Karena saya ingatkan kembali, Bapak ingatkan kembali, Bapak itu mengajar yang pertama dasar-dasar desain grafis sama dasar-dasar pemrograman dasar. Jadi untuk kali ini adalah pembahasan daripada dasar desain grafis, yaitu pengolahan gambar vektor. Nah, apa aja yang akan dipelajari di pembahasan pengolahan gambar vektor ini ada di bab 5 ya. Apa aja nih materi poin-poinnya yang akan disampaikan di materi ini atau di bab 5 ini. Yang pertama yaitu perangkat lunak pengolahan gambar vektor. Ya, apa aja nih perangkat lunaknya atau softwarenya atau aplikasi apa aja yang digunakan untuk pembuatan gambar vektor. Itu yang pertama. Poin yang kedua yaitu penggunaan perangkat lunaknya itu sendiri. Jadi setelah kita mempelajari apa aja nih perangkat lunak yang bisa digunakan untuk pembuatan gambar vektor, nah yang kedua yaitu kita penggunaannya atau praktek membuatnya di dalam aplikasi atau perangkat lunak yang kita pelajari. Nah, secara garis besar gambar itu ada dua ya. Secara garis besar ada yang namanya gambar vektor dan yang kedua ada yang namanya gambar bitmap atau raster. Apa sih perbedaan daripada bitmap sama vektor? Nah, ini kita akan mempelajari bab 5 itu tentang gambar vektor. Nanti di bab selanjutnya ada khusus membahas tentang bitmap atau gambar bitmap atau raster. Nah, tapi kita harus mengetahui dulu apa perbedaan daripada gambar vektor sama gambar bitmap. Nah, kalau kita lihat bahwa gambar vektor itu adalah gambar yang dihasilkan daripada kumpulan daripada garis atau bidang, yaitu gambar vektor. Jadi gambar vektor itu adalah gambar yang menggunakan atau kumpulan daripada garis dan atau bidang. Nah, kalau gambar bitmap atau raster itu adalah gambar yang dihasilkan dari kumpulan beberapa titik, titik-titik. Nah, itu di gambar bitmap. Nah, kalau gambar vektor itu kumpulan daripada gambar yang dihasilkan dari bidang atau garis. Nah, itu atau poligon-poligon dan lain sebagainya itu ya, bentuk-bentuk bidangnya. Nah, untuk poin yang pertama yaitu perangkat apa aja yang bisa digunakan untuk pengolahan gambar vektor. Contoh yang pertama ada Adobe Photoshop. Ini adalah salah satu contoh daripada aplikasi pembuatan gambar vektor. Walaupun spesialisnya ini nanti Photoshop ini adalah pengolahan gambar bitmap, tapi ia juga bisa digunakan untuk pengolahan gambar vektor. Nah, ada Photoshop ini salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe System. Nah, ini makanya ini spesialisnya ini untuk pengeditan foto ya, gambar yang dihasilkan daripada kegiatan fotografer. Nah, ini salah satunya adalah salah satu aplikasinya adalah Photoshop, atau salah satu perangkat lunaknya softwarenya adalah Adobe Photoshop yang dikeluarkan oleh Adobe System perusahaannya. Karena Adobe Photoshop ini adalah salah satu aplikasi yang memang berbayar. Makanya ada perusahaan yang menaungi, perusahaan yang mengeluarkannya. Kemudian yang kedua ini Corel Draw. Nah, ini kalau Corel Draw memang spesialis buat pengolahan gambar vektor. Walaupun nanti ada Corel Vine dan lain sebagainya. Jadi keluarga Corel Draw ini. Nah, makanya ini Corel Draw adalah spesialis yang buat pengolahan gambar vektor. Sama, Corel Draw juga ini adalah salah satu aplikasi yang berbayar, sehingga ada perusahaan yang mengeluarkan aplikasi ini. Dia itu perusahaan Corel Corporation. Perusahaan yang mengeluarkan
aplikasi Corel Draw adalah Corel Corporation. Nah, ini untuk membuat, mengolah, dan mencetak objek grafis berformat vektor. Makanya ini spesialisnya adalah vektor. Nah, yang nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang aplikasi pengolahan gambar vektor ini adalah Corel Draw. Makanya nanti yang akan dipraktekkan itu di bab 5 dan 6 itu adalah praktek tentang bagaimana penggunaan aplikasi Corel Draw atau software Corel Draw. Itu yang buat pengolahan gambar vektor. Karena ini adalah spesialisnya. Jadi saya ulangi lagi bahwa gambar vektor itu adalah gambar yang dihasilkan dari kumpulan beberapa garis atau bidang. Baik itu bidangnya apa aja ya, ada poligon, ada persegi, dan lain sebagainya. Itu jadi lebih ke pembuatan. Contoh produknya kita buat apa ya? Membuat gambar buat spanduk, membuat gambar buat baliho dan lain sebagainya. Itu biasanya menggunakan Corel Draw. Digabung-gabungkan, walaupun nanti ada foto-fotonya. Itu tinggal yang dihasilkan daripada aplikasi lain fotonya. Makanya kenapa sih pembuatan kayak baliho dan spanduk itu lebih dominan menggunakan Corel Draw? Karena kelebihan daripada Corel Draw itu diantaranya yaitu ketika diperbesar dia itu tidak akan pecah. Itulah kelebihan daripada gambar berbentuk vektor. Ketika dirubah menjadi besar, karena kan gambar kecil ya, ukurannya cm atau milimeter. Nanti dirubah ke meter. Ketika dibuat produknya itu tidak akan pecah. Itulah kelebihan daripada gambar berbentuk vektor. Kalau foto kan karena foto itu salah satu hasil daripada gambar bitmap ya. Nah, kalau yang vektor ketika diperbesar itu tidak akan pecah. Itulah. Jadi ketika diperbesar itu nggak akan pecah gambarnya. Makanya buat produk-produk seperti baliho, spanduk yang bentuknya emang gede lah, itu biasanya menggunakan Corel Draw yang banyak digunakan. Di antara aplikasi Corel Draw yang banyak digunakan itu Adobe Illustrator. Nih, Adobe Illustrator kalau kita lihat dari namanya tadi ada Adobe Photoshop. Nah, ini ada Adobe Illustrator. Nah, ini adalah masih satu keluarga ya. Masih satu keluarga yang mengeluarkannya itu Adobe System. Nah, tadi di antara tadi ya ada Photoshop, ada Corel Draw, ada Adobe Illustrator. Nah, GIMP. Ini adalah GIMP, salah satu aplikasi. Kalau yang tadi berbayar, kalau ini adalah free atau open source. Ini tidak, makanya ini biasanya tidak ada yang yang mengklaim mengeluarkan, perusahaan yang mengeluarkan aplikasi tersebut, karena memang sifatnya open source. Jadi bebas, free, tidak berbayar. Ini yang keempat. Ini adalah yang pertama yang tadi ada Photoshop, terus yang kedua Corel Draw, terus yang ketiga Adobe Illustrator atau AI, tadi gambar-gambarnya sudah diperlihatkan. Terus yang keempat ini GIMP. Ini adalah contoh-contoh daripada aplikasi yang biasa digunakan di PC atau komputer atau laptopnya. Nah, ada juga di antara aplikasi-aplikasi yang buat mobile atau gadget kita, yang biasa banyak digunakan di aplikasi Android-nya. Contoh buat aplikasi atau software untuk pembuatan gambar vektor, ada Infinite Design. Itu biasanya buat buat foto-foto kartun ya, Infinite Design. Ada juga Vector Art Studio. Itu diantara contoh aplikasi buat gambar vektor di mobile. Terus kemudian juga ada Skedio isi vector drawing.
Terus ada juga fine filter profesional. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada aplikasi buat mobil. Yang tadi yang pertama itu contoh-contoh aplikasi atau software buat PC. Kemudian karena memang di pembahasan ini kita akan lebih banyak dipraktekkan di aplikasi CorelDRAW atau salah satu aplikasi CorelDRAW, makanya Bapak sampaikan ada beberapa bagian-bagian daripada aplikasi CorelDRAW. Nah, yang pertama ada title bar, ini buat judulnya. Judul yang nanti apa yang kita buat, contoh kita mau buat file baru, kita dinamain nih mau gambar apa. Nah, ini ada di title bar. Nah, yang kedua ada menu bar, ini ada ada file, ada edit, ada view, ada layout, ada arrange, effects, bitmap, text, table, tool, Windows dan help. Ini adalah menu-menu yang ada di aplikasi CorelDRAW. Nanti apa aja fungsinya, contoh file itu ada buat save, buat new file. Nah, itu edit buat nanti gambar-gambarnya mau diedit seperti apa. Nah, itu daripada menu bar. Contoh nih, kalau di file itu, kalau kita buka nanti di file itu ada yang namanya menu new. Nah, ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru CorelDRAW. Nah, ini kalau kita mau buat file baru, maka kita klik view, klik file, lalu pilih new. Itu contohnya. Kemudian di menu file juga ada, biasanya ada open. Kalau open biasanya untuk membuka file yang pernah kita buat. Nah, ada file yang pernah kita buat, mau dibuka lagi, mau diedit lagi, maka kita buka dengan menu file, kemudian pilih open. Kemudian juga di menu file itu ada save. Ini buat menyimpan, ada save as buat menyimpan gambar yang udah kita buat dan lain sebagainya, banyak. Nanti kita prakteknya kita akan lihat, atau mungkin teman-teman bisa buka-buka nanti di aplikasi CorelDRAW-nya bisa dilihat. Nanti di praktek juga bisa dilihat apa aja yang ada di menu file, apa aja yang ada di menu edit, langsung dipraktekkan. Kemudian juga ada toolbar. Ini apa ya? Alat-alat yang memang biasanya ada di toolbar juga ada di menu. Jadi udah ditampilkan berbentuknya gambar kalau toolbar. Contoh nih, yang pertama yang paling kiri atas yang di bagian toolbar itu ada gambar kertas ya. Kertas, terus ada plusnya. Itu adalah menu new atau menu buat pembuatan lembar kerja baru yang tadi Bapak sempat sampaikan ada di menu file, itu menu new. Itu bagian-bagian toolbar. Terus ada property bar, ini buat pengaturan juga. Ada pengaturan kertasnya, ini ada A4, pengaturan kertasnya ukurannya berapa, ada milimeter atau senti dan lain sebagainya. Ada buat penggabungan dan lain sebagainya. Ini adalah property bar. Property-nya apa gitu kan. Terus kemudian ada Windows Control, ada buat membesarkan, buat mengecilkan, minimize, maximize, atau buat meng-close kan. Ini ada di paling kanan atas. Kemudian yang keenam ada toolbox. Ini ada tool-tool atau alat-alat yang biasa digunakan buat pembuatan gambarnya. Nah, buat gambar, contoh ada buat gambar persegi, ada buat gambar polygon, ada buat teks, ada di situ, tinggal diklik nanti dipindahkan ke lembar kerjanya. Nanti langsung kita praktekkan. Nah, nomor 7 ada drawing Windows. Ini buat penggambaran di Windows-nya. Ada drawing page. Ini yang di kotak itu page-nya. Ya, ukuran kertasnya nanti yang memang kalau kita cetak itu yang ada di drawing page. Makanya ada kotaknya. Jadi kalau yang mau nanti dihasilkan itu harus masuk ke drawing page-nya. Nanti disesuaikan kertasnya mau apa yang dipakai. Terus ada nomor 9 rulers. Ini penggarisnya buat ukuran-ukurannya lebih membantu mempermudahkan ukurannya berapa itu ada di situ. Buat lurusnya ada. Biar enak pakai ruler, pakai penggaris. Kalau kita ngegambar pakai penggaris itulah. Nah, yang ke-10 itu ada color palette. Itu macam-macam warna. Itu ada beberapa warna, banyak warna, itu buat pilihan warnanya. Kemudian ada dokumen navigator buat ke kanan ke kirinya, buat geser-geser.
Dan yang ke-12 ada status bar, ini statusnya. Terus kemudian ada nomor 13, ada navigator juga, sama ini buat geser ke atas ke bawah. Yang ke-14 ada docker, ini adalah nanti apa aja yang lagi dibuatnya di drawing facts-nya atau di lembar kerjanya. Nah, ini bagian-bagian daripada aplikasi CorelDRAW yang mudah-mudahan teman-teman nanti seperjalanan kita praktik akan lebih tahu lagi, lebih ingat lagi mana yang termasuk toolbar, title bar, yang mana di mana ada property bar, di mana ada toolbox-nya. Nanti pembuatannya biasanya lebih ingat lagi kalau pas lagi pembuatannya. Oke, mungkin ini aja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari di hari ini, kita bisa mengaplikasikannya, bisa mengingatnya, dan bisa membuatnya dalam aplikasi atau perangkat lunak CorelDRAW. Oke, untuk tugas minggu berikutnya, yaitu apa aja fungsi yang ada di menu bar itu ya. Sekali lagi Bapak ulang, tugas buat minggu depan atau pertemuan berikutnya, coba teman-teman cari fungsi daripada menu bar. Jadi di menu bar itu ada apa aja, contoh kayak tadi ada file. Di file ada apa aja nih, contoh ada new, ada open, dan sebagainya, itu fungsi-fungsinya apa. Itu ada beberapa menu bar. Itu aja tugas buat minggu depannya. Bapak harap bisa dicari oleh teman-teman semua untuk pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.